Jaromi untuk menyampaikan hasil diseminasi pelatihan PMA-nya dengan pembuatan video pembelajaran berbasis aplikasi waktu dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati Bapak Kepala Madrasah Kesempatan Hari, Bapak Ibu, rekan-rekan sejawat yang berkesempatan hadir di kegiatan diseminasi pada hari ini. Kami para peserta di KTWK yang berbagi tugas, saya berkesempatan untuk menyampaikan apa yang dapat dapatkan dari pelatihan beberapa hari yang lalu tentang pembuatan video pembelajaran berbasis Android. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini saya akan sampaikan apa yang kami peroleh. Tapi sebelumnya nanti saya mohon maaf karena di laptop saya itu ada beberapa aplikasi yang tidak mendukung, jadi nanti saya minta mulai populer di pasca proses pembelajaran secara online, yaitu pasca COVID ya, pandemi 2019 yang lalu, sehingga pembuatan video pembelajaran ini bermanfaat pada pembelajaran secara online. Pun ada kelebihan dan kekurangannya. Di antara kelebihannya adalah mempermudah siswa dalam mengaplikasikan pembelajaran. Kekurangannya adalah guru harus mempersiapkan segala sesuatunya berhubungan dengan video itu sendiri terkait dengan materi, waktu segala macam. Terus juga ketersediaannya jaringan atau internet yang paling mendukung pada pembuatan aplikasi ini. Kemudian adalah handphone atau perangkat yang digunakan oleh siswa. Ya, baiklah Bapak Ibu, saya akan sampaikan yang pertama, pembuatan aplikasi ini. Bapak Ibu sudah banyak paham. Nah, apalagi saya menyarankan yang pandai IT itu sudah paham. Dan nanti kalau memang adalah Bapak Ibu harus punya laptop, ya. Terus siswanya juga nanti punya handphone yang sesuai dengan ya Android yang sesuai dengan video yang akan dibuat ya, kapasitasnya gitu. Kemudian yang kedua, punya jaringan internet yang memadai, sehingga bisa memudahkan untuk membuat video pembelajaran. Sebelum ke video, ada beberapa aplikasi yang harus Bapak Ibu download. Minta tolong Bu RT buka di Chrome atau di Google Chrome. Kita harus download dulu atau install aplikasi iSpring. Ya, kalau PPT-nya atau PowerPoint-nya Bapak Ibu ada semua di laptopnya. Yang harus di sana adalah aplikasi iSpring-nya. iSpring ini, silakan Bu RT. iSpring. iSpring beda ya. Pilih yang standar saja, yang dari iSpring ya, bukan ada iSpring 9/11. itu tuh ada waktu khusus ya, itu nih nggak bisa cuma ngomong Bapak Ibu, harus di depan laptop kita, karena ketika pelatihan kami ini langsung praktek, jadi tidak ada teori seperti yang disampaikan tadi. Ya, Pro 11, iSpring Pro 11. Nanti kalau Bapak Ibu sudah datang, silakan dibuka aplikasi itu, di-download ya. Setelah di-download kemudian diinstal. Setelah diinstal nanti akan muncul di layar laptop kita. masih kamu laptop itu? Udah dapet, enggak kah? Lembar jawaban untuk ujian praktek. Sudah berarti ya. Nanti di layar handphone, di layar laptop akan muncul gambar iSpring-nya. Bisa dipulihkan ya. Contohnya Bu RT. Nah, ini PowerPoint-nya. Kalau sudah terdownload iSpring
iSpring itu dia akan otomatis sinkron dengan PowerPoint. Nanti akan muncul. Nah, di PowerPoint-nya itu menu iSpring-nya pakai video. Ini menu iSpring. Ya, itu menu iSpring-nya yang bertulisan merah. Banyak sekali menunya. Nanti Bapak Ibu kalau buka laptop bisa melihat menu-menu yang disajikan pada PowerPoint yang sudah terhubung dengan iSpring-nya. Yang ini bermanfaat nanti pada saat pembuatan video pembelajaran yang berbasis Android. Setelah Bapak Ibu mendownload iSpring, langkah selanjutnya sebelum kita pengerjaan kepada menu atau konten daripada video pembelajaran di Android itu, Bapak Ibu harus mendownload satu aplikasi lagi, namanya adalah website to APK Builder ya. Satu lagi, nanti buka di Chrome kembali, silakan di download. Aplikasinya adalah sinyalnya berapa? Ya. Pokoknya 6 hari habis di Kemudian setelah Bapak Ibu download dua aplikasi tadi, baru kita mulai kepada pengerjaan PPT-nya, konten atau menu yang akan kita sampaikan kepada siswa kita sesuai dengan materi. Nah, ini contoh yang sudah jadi. Buka PPT, kita membuat slide baru di dalam PPT. Terserah Bapak Ibu nanti menunya. Sebelum ke ini kita harus siapkan dulu backgroundnya, gambar, media, atau kalau nanti ada video pembelajaran bisa dimasukkan juga di aplikasi di PPT-nya ini nanti akan bisa di-download di APK yang bisa di-download juga oleh siswa. Jadi kita buat slide baru 1, 2, sampai berapa sesuai dengan menu yang udah kita siapkan. Untuk menunya kita bisa siapkan ada di slide itu cover, kemudian menunya mungkin materi kita apa, pelajarannya apa. Contoh di sini ada ya ada materi, ada kuis, kemudian ada daftar pusaka, ini contoh ya. Kemudian itu seperti yang ditampilkan di layar, bisa dilihat isi materi dari slide yang sudah dibuat tadi. Jadi sebelumnya harus mempersiapkan menu ya PPT-nya mulai dari cover sampai kuis. Kemudian setelah jadi beberapa slide yang kita siapkan di PowerPoint itu sebelum nanti di iSpring-nya, sebelum ke publish, di iSpring itu ada silakan buka itu baik-baik. Ini persiapan kuisnya tadi ya. Di PPT iSpring-nya ada layer, kemudian ada slide properties, terus ada publish. Nah, jadi yang sebelum publish kita siapkan dulu menu-menunya di playernya untuk bisa nanti di-download oleh siswa. Kemudian slide propertiesnya kita atur dulu. Setelah selesai di slide betul-betul lah privat kami nanti. Setelah jadi, kemudian sebelum kita lihat dulu tampilannya, akan muncul nanti dari slide 1, 2 sampai terakhir sampai ke kuis. Ya, ini bisa diatur nanti bagaimana audio, bagaimana videonya. Kemudian baru terakhir setelah di istilahnya slide 1 sampai slide terakhir. Sebelum dipublish kita cek dulu yang nah istilahnya itu namanya apa berarti? Saya lupa. Di slide-nya itu kita tampilkan sesuai dengan desain inset, gambar segala yang kita masukkan. Jadi di apa ya, preview gitu ya, di preview sebelum kita publish. Nah, kemudian setelah dipublish nih, mungkin bisa dikasih contoh. Berarti kita klik dulu contoh yang kuis ya, yang jadi. Mau ada pertanyaan? Silakan tolong dibaca pertanyaannya. Ya, informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan atau masalah disebut. Umpamanya jawabannya apa? Klik salah satu. Nah, ternyata jawabannya salah. Jadi kita bisa buat konten menu seperti itu.
kalau salah kita kasih emoticon apa, atau kalau benar kita kasih emoticon apa. Nanti perselait antara kuis dengan menu, kuis dengan jawaban siswa itu bisa diperlinkkan, sehingga kalau salah siswa akan kembali ke soal. Kalau benar baru kembali ke menu. Jadi, demikian ya, ini nggak cukup kalau cuma 5 menit, 10 menit menyampaikan. Ini memang harus head to head, belajar langsung di hadapan laptop ya. Nah, oke. Selanjutnya setelah selesai, kemudian baru kita publish. Nah, di publish ini nah, publish ini sebelumnya nanti akan folder itu kita kasih nama. Untuk melihat materi, melihat kuis yang kita sampaikan. Besar dah Bu? Besar dah tuh memorinya Bu? Dah ini berat dah berat. Makanya laptopnya itu enggak. Kalau saya kalau download aplikasi ini harus nambah 1 aplikasi lagi. Oh berat. Dia memang apa namanya? Kalau laptop kita itu yang Windows petunjuknya langsung kita lainnya ya buat Android APK itu diklik. Nggak bisa Pak, karena dia cuma SSD udah di-update. Kalau ini udah diklik, maka nanti akan muncul di apa namanya, di laptop kita. Nah, yang ini bisa kita kirimkan ke ya bentuk APK yang bisa kita kirim ke siswa. Nah, ini nggak bisa, udah kemarin ditanya. Kita sempat khawatir kalau dapat kiriman APK, karena takut kan sekarang zaman lagi rame-ramenya penipuan. Jadi kalau ada yang ngirim APK nggak berani buka. Kemarin kami ngirim ini, yang berani buka cuma Lydia Iswarana. Takut nanti ada karena dia ada virus segala macam. Itu takut ada penipuan yang bisa dimanfaatkan oleh sebagian orang untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Tapi itu sisi salah satu sisi kecil dan negatifnya. Kalau siswa bisa download aplikasi itu dan membuka video pembelajaran yang kita buat dan kita kirim dengan tadi berdasarkan Android. Saya kira demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Ya, aplikasi yang tadi. Iya, yang dari handphone. Ya karena saya nggak bisa, kebetulan saya nggak bisa download tadi aplikasi yang harus nambah atau ganti laptop baru. Yang Windows pasti selalu ada nih kalau bertamu ke Medan Lebaran. Ini nanti kalau di siswa tampilannya seperti ini. Tapi nanti tinggi harganya laptop US dollar nanti naik. Oke, habis materi balik. Itu baru kerjakan nggak kena. Kalau salah kembali ke kuis. Coba lagi berarti. Terima kasih. Sedikit yang bisa saya bagikan, walaupun tiba orang makan tidak kenyang. Tapi kalau mau kenyang kita nanti belajar mandiri saja. Saya mengucapkan dalam. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kan slide ya. Nanti kita bisa atur. Kalau yang soalnya 40, yang ganda soalnya 1.